Halo teman-teman sahabat kehidupan dimanapun berada. Selamat datang di cerita sahabat kehidupan. Dan hari ini untuk cerita sahabat kehidupan kita akan mencoba belajar afirmasi diri kita sendiri dari sisi yang berbeda. Jadi afirmasi ini menjadi sarana latihan untuk kita bisa mengekspresikan cinta kasih diri sejati dari sisi yang mental. Ketika afirmasi dari posisi kesadaran, kita tidak berusaha untuk merubah keyakinan, tapi menerima apapun keyakinan yang muncul saat melakukan afirmasi dengan cinta kasih. Afirmasi yang dilakukan dari posisi kesadaran 5 dimensi, kalau saya sebutkan 5 dimensi, bukan dilakukan dari posisi 3 dimensi. Jadi ini afirmasi itu ada afirmasi 3 dimensi, ada juga afirmasi 5 dimensi. Apa bedanya 5 dimensi dan 3 dimensi? Saya akan jelaskan untuk teman-teman semua, sahabat kehidupan yang mendengarkan cerita sahabat kehidupan. Kita beri contoh Agus misalkan, namanya Agus gitu kan. Afirmasi 3 dimensi. Afirmasi 3 dimensi. Saya adalah pribadi yang percaya diri. Nah, saya adalah pribadi yang percaya diri. Itu afirmasi 3 dimensi. Nah, bagaimana untuk afirmasi 5 dimensinya? Senang rasanya sekarang Agus jadi pribadi yang percaya diri. Nah, itu ada perbedaannya kan? Ada perbedaannya. Coba teman-teman dengarkan lebih baik. Afirmasi yang 3 dimensi, saya adalah pribadi yang percaya diri. Nah, untuk afirmasi 5 dimensinya, senang rasanya sekarang Agus jadi pribadi yang percaya diri. Contoh lain lagi. Untuk afirmasi 3 dimensi, semoga hari ini aku semakin beruntung dan bahagia. Saya ulangi, semoga hari ini aku menjadi beruntung dan bahagia. Nah, afirmasi 5 dimensinya seperti ini. Gimana rasanya ya hari ini Agus semakin beruntung dan bahagia? Saya ulangi sekali lagi. Gimana rasanya ya hari ini Agus semakin beruntung dan bahagia? Nah, ada perbedaannya kan teman-teman? Nah, saya akan kasih contoh lagi untuk afirmasi yang lain. Afirmasi 3 dimensi, hari ini aku pasti presentasi dengan baik. Saya ulangi sekali lagi. Hari ini aku pasti bisa representasi dengan baik. Nah, untuk afirmasi 5 dimensinya seperti ini. Agus senang banget presentasi hari ini lancar dan sukses. Agus senang banget presentasi hari ini lancar dan sukses. Contoh lain lagi untuk afirmasi 3 dimensi. Aku menjadi pribadi yang semakin sehat dan awet muda. Aku semakin menjadi pribadi yang semakin sehat dan awet muda. Nah, untuk afirmasi 5 dimensinya, kok bisa ya Agus semakin hari semakin sehat dan awet muda? Kok bisa ya Agus semakin hari semakin sehat dan awet muda? Nah, contoh lain lagi. Afirmasi 3 dimensi. Aku adalah magnet uang. Rezeki, uang mengalir mudah kepadaku dengan mudah. Aku adalah magnet uang. Rezeki, uang mengalir mudah kepadaku dengan mudah. Afirmasi 5 dimensinya seperti ini. Kenapa ya Agus makin mudah wujudkan keberlimpahan rezeki, melimpah dengan mudah, cepat dan menyenangkan? Kenapa ya Agus makin mudah mewujudkan keberlimpahan rezeki, melimpah dengan mudah, cepat dan menyenangkan? Afirmasi 3 dimensi ini dilakukan dalam posisi individu. Jadi untuk teman-teman semua tadi udah dengar kan contoh-contohnya.
Jadi itu afirmasi 3 dimensi itu dilakukan dari posisi individu. Bukan untuk menanamkan belief baru, bukan untuk menanamkan kepercayaan baru, tapi untuk memunculkan limitasi pikiran dan perasaan ke permukaan. Misalnya, saya mengucap saya kaya, saya berpenghasilan 100 juta, pikiran akan mengcounter, kaya apaan, uang pas-pasan begini. Reaksi ini bukan untuk dilawan, tapi disadari. Saat kita mengamati respon batin tanpa intervensi, kita mulai mengurai batasan-batasan internal. Proses ini, bila terus dilakukan, membawa kita mendekati titik nol, kondisi damai, hening, kosong, sekaligus penuh tanpa batas dan berlimpah. Afirmasi ini menjadi cermin, bukan program baru. Nah, bagaimana dengan afirmasi 5 dimensi? Afirmasi 5 dimensi dilakukan dari kesadaran, atau lebih tepatnya dari tanpa posisi. Di sini teman-teman semua, sebagai kesadaran memberi sinyal atau perintah kepada diri teman-teman sebagai individu. Kalau tadi 3 dimensi kan berasal dari individu, tapi ini lebih kepada dari kesadaran memberi sinyal atau perintah kepada diri teman-teman semua. Kesadaran bukan hanya mengarahkan pikiran, tubuh atau perasaan, tapi juga bisa menciptakan selama ini kamu mengira dirimu adalah tubuh dan pikiran yang bernama Agus. Namun dengan praktek ini, pemahamanmu bergeser. Kamu bukan isi pikiranmu, teman-teman semua, adalah kesadaran yang menyaksikan semuanya. Ini bukan sugesti untuk memaksa pikiran, melainkan sinyal dari kesadaran kepada realitas yang kamu ciptakan. Jadi teman-teman semua, afirmasi 5 dimensi ini lebih ke arah kesadaran terhadap dari luar, dari diri sendiri, bukan sebagai personal individu itu. Lebih mengarah kepada bagaimana caranya memposisikan diri kita ini dalam posisi yang berbeda, dalam posisi yang jangkauannya lebih luas, dalam posisi di mana merasa bahwa diri itu pasti berhasil. Bukan menghilangkan kata semoga. Kalau orang menggunakan kata semoga, itu berarti masih dalam afirmasi 3 dimensi. Tetapi ketika seseorang sudah mulai bilang mewujudkan bisa. Nah, itu afirmasi 5 dimensi. Sama seperti hal gini. Saya sangat mudah mencari uang. Saya sangat mudah mencari uang. Nah, itu lebih baik dibanding semoga hari ini dapat rezeki. Nah, itu kata-kata itu kan memiliki makna yang berbeda. Tetapi ketika kita bisa bilang semoga hari ini saya mendapatkan rezeki, semoga, itu kan masih ragu-ragu untuk individu sendiri. Tetapi coba kalau kita bilang ke diri kita bahwa mencari uang itu sangatlah mudah gitu. Itu 2 kata yang berbeda, memiliki makna yang berbeda dan memiliki kekuatan yang berbeda. Kira-kira paham nggak teman-teman semua? Kalau belum paham atau ada pertanyaan, nanti silakan di kolom komentar ya. Berikan saran, masukan atau komentarnya. Demikian cerita sahabat kehidupan. Salam sahabat kehidupan.